Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan berkah. Salah satu siapa ketua kelas? Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, agar kelas menjadi nyaman, kamu belajar juga nyaman, cek dulu kebersihan tempat duduk, bawah meja, kemudian kolong, belakangnya, karena bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang untuk absen saya absen biar cepat ini. Sekarang berhitung, tidak usah saya panggil namanya, silakan dari absen terendah kecil 1, 2, 3, 4, nanti Anda sudah dilewati. Oke? Sekarang absensi dari nomor absen terkecil. Siapa yang Terkecil. Terkecil aja 1. 2, 4, 6, 8, 19, 20. Baik, tadi SP juga sudah. Kemarin kita sudah atau kalian sudah membahas apa? Memecahkan masalah-masalah mengenai apakah ada partikel di sekitar kita, adakah partikel yang terkecil setelah kita memotong sampai halus, ternyata ada, jadi tidak hilang. Jadi kalau kamu kemarin atau ada video bahwa misalnya kapur dituliskan di papan tulis, kemudian dihapus, tulisannya hilang, kemanakah kapurnya? Itu tidak hilang. Jadi dia karena sangat kecil sehingga menjadi debu dan kita tidak bisa melihat secara kasat. Jadi dia bukan menjadi partikel yang lebih kecil, tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang itu bisa dengan namanya mikroskop elektron. Dengan mikroskop elektron itu bisa melihat atom. Jadi dengan sehelai rambut misal, rambut itu bisa dilihat susunannya apa di dalam ada atom, atomnya bagaimana strukturnya itu bisa dengan mikroskop elektron. Itu ya. Selamat siang. Selamat malam. Satu cuaca harus kompak, yang lain dia. Kalau misalnya ini ya ini, tepuk tangan, tepuk kaki ya ini. Betul, sekarang ya. Ya berdiri, biar duduk sekarang. Sekarang saya tunjuk yang berdiri, kalau betul duduk. Kalau kompak, yes. Pagi. Saya bilang pagi. Sekarang selamat malam. Kemudian dari yang sudah kalian kerjakan mengenai infografis, ya, jadi kalian mengerjakan infografis dari hasil diskusi kalian berupa bisa informasi mengenai seperti pojok-pojok pengetahuan atau informasi dari bentuk Canva boleh, dari PowerPoint boleh, nanti berupa info yang sudah kalian diskusikan. Oke, sekarang untuk kelompoknya ini sudah berkelompok, sudah kelompoknya ya. Oke, sudah, baiklah. Untuk nanti yang maju, jadi tekniknya nanti begini. Yang pertama adalah kita nanti penilaian bagaimana kamu ke depan presentasi itu unjuk kerja, dinilai dari misalnya kalian secara intonasi jelas yang kamu sampaikan sesuai enggak dengan yang di medianya itu ada penilaian ya. Kemudian keaktifan bagaimana. Nah yang lain sama, yang lain nanti juga harus tetap aktif. Oke, selanjutnya nanti yang maju, misalnya pertama saya tunjuk maju. Silakan nanti semuanya maju. Di sini 3 orang, di sini 3 orang. Jadi kalian belajar bagaimana sih presentasi di depan itu. Ada yang 1 orang menjadi moderator, belajar kamu jadi MC, paham MC loh.
Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok berapa, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang infografik yang isinya. Untuk topik pertama akan disampaikan oleh si ini, saya membaca yang bagian atas. Kemudian yang kedua, mungkin di bawahnya. Dan nanti yang tidak kebagian itu silakan bisa menutup di MC yang penutup, jadi MC membuka MC. Nah, untuk yang maju selanjutnya yang menunjuk adalah kelompok yang sudah maju. Misal, saya tunjuk kelompok satu maju. Selanjutnya yang menunjuk ini, dia kelompoknya ingin kelompok berapa? Tunjuk ini kelompok 3 misalnya, akan maju. Kelompok 3 selesai maju, silakan menunjuk ke kelompok berikutnya. Nah, sekarang untuk yang maju ini saya pilih atau langsung ada volunteer apa begini? Sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Julita Permatasari, nomor absen 16. Saya Gracia Judika Dumulyani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Adinata Cinta, absen 19. Saya Rania Salsandra Madani, nomor absen 28. Saya Muhammad Salih Firdaus, absen 26. Saya Ahmad Rafi, nomor absen 4. Nah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang zat penyusun kapur yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kirana. Jadi, zat penyusun kapur terdiri dari 3 unsur utama, yaitu karbon, kalsium, karbon, dan oksigen. Ini juga bisa disebut dengan kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan bahan inti dalam pembuatan kapur tulis. Prinsip kerjanya terkait dengan reaksi kimia yang terjadi antara kalsium karbonat dan zat asam. Melalui proses ini, karbon dioksida dihasilkan sehingga menghasilkan larutan yang mengendap dan sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kapur tulis. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu karbon. Karbon di sini mempunyai nomor massa yaitu 12 dan nomor atom 6. Jadi proton tersebut memiliki 6 dan elektron juga 6 karena proton dan elektron merupakan nomor atom. Sedangkan untuk neutron yaitu juga dari pengurangan nomor massa dan dikurangi nomor atom. 12 dikurang 6 yaitu 6. Udah guys. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sangat bagus sekali. Tadi dijelaskan lima manfaat dan juga partikel penyusunnya dari logam tanah jarang, dan ternyata sangat berguna sekali. Baik, sekarang apa ini? Proton 16, neutron 18, elektron 16. Berapa nomor atom, nomor massa, atau lagi muatan? Siapa yang bisa? 34. Gambar? 34. Nomor atomnya 16. Ini berapa ini? Gambar? 34. 34. Ini? Ya. Oke, nomor atom Atomnya 16. Nomor massanya 34, nomor atomnya 16. Sama berarti? Saya yang 16 itu 14, yang 6-nya itu sakit. Enggak sakit ini. Sakit polisi wakilnya tadi. Kenapa kira-kira? Salah perhitungannya di mana kira tadi? Ada muatannya? Ada. Benarkah helium atau He? Kita lihat 1, 2, 3. Dan 25. Ini pendatang baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih pada semangat gak? Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang atom. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Harisa Putri Maharani, nomor absen 9.
Saya Lionel Krista Fendi, absen 22. Saya Maulana absen 1. Saya Rita Pujayu Sari, absen 21. Saya Syifani, absen 34. Saya Bayu Citra, absen 21. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu kimia yang akan disampaikan oleh Najjar. Sebelum lebih lanjut, kita mengingat lagi apa yang dimaksud dengan ilmu kimia. Jadi kimia sendiri itu berasal dari bahasa Arab dan bahasa Yunani. Bahasa Arabnya itu kemeia dan bahasa Yunani kan kebalik. Bahasa Yunani itu kemeia dan Arabnya itu kimia, yang berarti perubahan atau perubahan zat lah. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur atom yang akan disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke teori atom yang akan disampaikan oleh Citra dan Lionel. Jadi teori atom ada berapa? Aja. Iya betul. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur atom yang akan disampaikan oleh Syifa. Kulit atom. Kulit atom adalah orbit dari sebuah partikel yang bernama elektron. Selanjutnya ada elektron. Elektron ditemukan oleh Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus bisa disebut juga dengan nukleon. Adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Selanjutnya ada neutron. Neutron ditemukan oleh James Edgeworth. Adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Terakhir ada proton. Proton ditemukan oleh Rutherford. Adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang mengimplementasikan sebuah unsur ini, kita ada sedikit contoh soal yang akan disampaikan oleh Najjar. Ya cepat, contohnya langsung saja saya ngomongkan aja ya, kalian bayangkan. Ya. Nah, unsur materi ada unsur karbon yang nomor atom 6 dan juga nomor massa 12. Nah, berapa jumlah neutron, elektron dan protonnya? Yang tahu? Pikiran ada kan? Protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya itu kan diambil dari yang nomor massa dikurangi nomor atom, berarti kan 12 kurangi 6, berarti hasil dari neutronnya 6. Tentang unsur atom itu apa aja? Sekian presentasi dari kami. Teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak? Jadi ternyata akhirnya dengan seperti itu pengetahuan kalian bertambah. Yang lain juga sama dengan seperti ini kan akhirnya berkembang terus. Neutron dan elektron yang akan dijelaskan oleh Daud. Baik, saya akan membacakan bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Yang pertama, nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Yang kedua, neutron sama dengan massa, nomor massa kurang nomor atom. Yang ketiga, Yang terakhir, kami memiliki catatan tambahan untuk materi ini yang akan dibacakan oleh Sia. Syuting sing kamu juga yang proton itu yang mana, warna merah, yang putih. Nah, jangan yang atasnya mana, yang di tengah itu dan orbitalnya ya. unsur lithium memiliki proton 3, neutron 3, dan memiliki elektron 3. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia, absen 18. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Rizky, absen 23. Saya Aura Indrihatika, absen 7. Saya Valentino Febrian, absen 36. Saya DJ Primovic, absen 11. Definisi LTC, logam tanah jarang atau bisa disebut LTC adalah kelompok unsur kimia yang terletak di blok F tabel periode, termasuk unsur-unsur seperti lantanida dan aktinida. Unsur-unsur ini memiliki sifat-sifat khusus, seperti kemampuan metabolisme, materi, dan sifat-sifat kata. Dan selanjutnya, kelompok kami telah menganalisa salah satu unsur logam tanah jarang pada lumpur lapindo, yaitu latanum.
Latanum adalah unsur kimia logam metalik yang lunak, ulet, putih keperakan dengan simbol La dan nomor atom 57. Latanum cepat ternoda bila terpapar udara dan cukup lunak untuk dipotong dengan pisau. Ini memberikan namanya pada seri lantanidas sekelompok 15 elemen yang sama antara lantanum dan lutetium dalam tabel periodik. Ia juga kadang-kadang dianggap sebagai elemen pertama dari logam transisi periode ke-6. Muatan yang terkandung dalam unsur lantanum sebagai berikut. Unsur lantanum memiliki nomor atom sejumlah 57, nomor massa sejumlah 139, elektronnya 57, proton 57, dan neutron 82. Dari presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Alvira Kirana dari absen 6. Saya mau bertanya, untuk unsur yang terkandung dalam unsur logam itu apa saja? Terima kasih. Mungkin yang paling berguna yang bisa dimanfaatkan, karena banyak ya. Dari situ mungkin dari penganalisa yang kami tulis, termasuk uranium, thorium, dan logam-logam lainnya seperti latanum, cerium, neodymium, dan yttrium. Kandungan spesifik dapat bervariasi bergantung pada sampel lumpur dan lokasi pengambilan sampelnya. Sedangkan ini kan karena unsur-unsur yang terkandung itu memang punya banyak manfaat. Jadi salah satu contohnya yaitu scandium, itu bisa dibuat untuk komponen pesawat. Lalu lutetium bisa dibuat untuk lampu LPG dan lain sebagainya. Bagaimana, Mira? Sudah puas? Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Baik, sekarang sudah selesai semua yang semuanya masuk ya, kelompok-kelompoknya presentasi semuanya bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Jadi luar biasa kalian ternyata setiap anak punya kompetensi yang sangat bagus dalam menyampaikan sesuatu atau dalam public speaking namanya bicara depan umum. Bagus ya. Ada beberapa mungkin yang agak istilahnya apa? Dilatih nyantol-nyantol. Tidak apa-apa, itu memang harus belajar ya. Oke. Terus sekarang dari diskusi-diskusi yang ada kita buat sebuah kesimpulan. Ya. Kita samakan konsep dulu. Oke, ini ya. Kita dari awal pertemuan kemarin ya, atau beberapa yang lalu kita membahas mengenai atau kalian menemukan sebuah permasalahan di mana bahwasanya apakah ada partikel kecil dari suatu benda ketika dipotong-potong, ataukah memang dalam lumpur lapis itu juga mengandung unsur yang berguna. Jadi ternyata setelah kita teliti bersama, oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama bahwasanya struktur atau atom itu punya penyusun ya, jadi partikel penyusun atom. Jadi di dalam suatu benda itu ada namanya atom, dan di dalam atom sendiri itu ada partikel penyusunnya. Terdiri dari 3 apa itu? Yaitu ya, elektron, proton, dan neutron. Di mana elektron itu penemunya siapa? Thomson, kemudian proton sendiri adalah Rutherford, kemudian neutron adalah James Crick. Itu ada tahun-tahunnya, penemuan tahun berapa dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentu saja
pada pengertian kalian kemarin membahas atau hari ini secara kelompok membahas mengenai isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, kesimpulannya apa? Isotop adalah tangan salah satu Atom yang memiliki proton yang sama. yang memiliki jumlah proton yang sama. Isoton memiliki jumlah neutron yang sama. Isobar Atom yang memiliki massa yang sama. Isoelektron atom yang memiliki kandungan atau anionnya mempunyai elektron. iya. Kemudian kalau atom itu bermuatan negatif, maka itu artinya jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan dengan elektronnya. Itu untuk hasil konsep yang kita dapat dari diskusi yang sudah kalian kerjakan. Hasil penilaian dari kelompok yang bagus dalam presentasi, ya. Presentasi tadi itu dari yang lainnya bagus, semuanya bagus. Cuma ada interaksi tertentu yang itu menjadi plus, di mana ada yang berusaha menanyakan karena kelihatannya semakin lama capek kan. Nah, ini ada yang berusaha menanyakan. Nah, coba ini ya yang menjawab. Kemudian ada eksplorasi di situ, ada kelompok yang dia menjelaskan cara eksplorasi. Karena ada pertanyaan juga bagus dari teman tadi, bahwasanya adakah partikel yang lebih kecil dari atom? Dan ternyata dijelaskan itu betul, ada namanya quark. Ya. Betul bahwa ada yang lebih kecil dan perkembangannya seperti itu. Nah, artinya dari situ ada nilai plus, semuanya bagus, cuma ada nilai plus. Jadi untuk hari ini berdiri dulu untuk kelompok. Saya ingin kalian menyampaikan hal-hal terkait dengan pembelajaran yang bagi yang mungkin seperti ini. Oke, masih ingat ini tahu ini. Sekarang saya ingin satu orang saja yang jawab ini siapa dalam terkait pembelajaran, kemudian pemahaman materi dan sebagainya. Silakan, 2 orang berarti ini, 3 orang. Silakan satu orang. Perwakilan siapa? Ini. Ya, gini, ya, berarti harus menyampaikan dalam pembelajaran apa yang dirasakan, kemudian pemahamannya bagaimana dengan pembelajaran seperti ini. Jadi mengenai pembelajaran dengan metode baru kita mungkin metode pengetahuan basis masalah gitu. Jadi metode itu tidak hanya kita mengadakan penjelasan dari guru saja, jadi kita dituntut untuk mengeksplor lebih mengenai masalah yang kita atau pembelajaran, sehingga kita dapat lebih paham lagi, lebih dalam dari pembelajaran tersebut. Dan juga menggunakan seperti pack media tadi, seperti game ya, menarik dan juga dapat mudah dipahami, sehingga saya pribadi menyatakan bahwa belajar tersebut efektif. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ambil dari awal kemarin kita ambil nilai pretest. Nah, sekarang kita bandingkan dengan setelah pembelajaran seperti ini, hasilnya meningkat apa enggak? Nah, silakan dilihat di grup ya, di grupnya masing-masing. Itu saya di grup kelas ya, itu saya kirimkan soalnya. Silakan dikerjakan di lembaran, di lembar kertas. Satunya di situ, Yang proses itu. proses. Yang kiriman terakhir saya. Berdasarkan secara mandiri. Jujur. Dan hilang. Ini nggak dikerjain. Nah, oke.
Oke, saya ambil. Oke. Nah, sudah semua? Siap. Untuk hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai konfigurasi elektron ya. Silakan setelah ini istirahat, silakan menikmati di kantin setelah pelajaran kimia yang katanya sulit ternyata kayaknya menyenangkan ya.